Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nama saya Safa Karisa Maulana dari kelas 6 Musa bin Umair. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membacakan kultum yang bertema Ramadan mengantarkan manusia ke fitrahnya. Jadi pada tanggal 1 Syawal dalam kalender Hijriyah adalah hari yang dinanti oleh umat muslim setelah sebulan penuh menjalankan kewajiban berpuasa. 1 Syawal merupakan hari Idul Fitri yang diagungkan umat muslim. Disebut Id karena Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalimat tersebut jika diterjemahkan menjadi semoga kita semua tergolong orang-orang yang kembali suci karena berhasil dalam menahan diri atau berpuasa. Apa hikmah Idul Fitri bagi seorang muslim? Setiap muslim yang kembali kepada fitrahnya akan memiliki sikap istiqomah, memegang teguh agama tauhid, yaitu agama Islam. Ia tetap berkeyakinan bahwa Allah itu Maha Hidup dan Maha Sempurna. Hanya kepadanya tempat bergantung dan tempat kembali. Dalam kehidupan sehari-hari, ia akan selalu berbuat kebaikan dan berkata benar. Seorang muslim tetap berlaku sebagai abid, yaitu menghamba kepada Allah dan mematuhi seluruh perintah-perintahnya. Bagi umat muslim di Indonesia, Hari Raya Idul Fitri atau dikenal dengan istilah Lebaran memiliki tradisi sendiri, yaitu sebelum melaksanakan sholat Id, umat muslim lebih dahulu menunaikan kewajibannya berzakat. Usai sholat Id, mereka akan berkumpul dengan keluarganya, merajut kembali silaturahim yang sempat terabaikan. Hari Id dijadikan sebagai momentum berbagai dan saling bermaafan. Ada juga yang memanfaatkannya dengan berziarah, mendoakan sanak keluarga yang sudah tiada. Seorang muslim akan kembali kepada fitrahnya, yaitu suci jiwanya dan suci badannya. Selain menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, ia akan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian terhadap sesama. Itulah gambaran seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya setelah berhasil menjalani ibadah puasa Ramadan selama sebulan. Mereka yang berhasil melewati ujian itu akan tampak adanya perubahan dan kebaikan pada dirinya. Pada hari yang fitri ini, marilah kita jangan bosan-bosan berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya. Sebab tanpa rahmat dan kehendakannya kita semua tidaklah mendapat curahan, keberkahan dan kebahagiaan. Marilah kita hilangkan sifat hasad, benci, iri hati,
permusuhan, kesombongan, sifat bangga yang berlebihan, dan sifat-sifat buruk yang lainnya. Sebagaimana kita mengagungkan Allah dalam syiar takbir taqabbalahum minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Siti Fajrina dari kelas 6 Abu. Saya akan membacakan kultum yang bertema Ramadan mengantar manusia ke fitrahnya. Hampir genap 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Hampir genap pula kita melewati masa-masa pembinaan di bulan Ramadan. Ramadan telah menjadi semacam kawah candra di muka bagi setiap umat muslim. Bulan yang menjadi sarana pelatihan jiwa, tidak hanya melatih mental empati saja dengan ibadah puasa, tapi juga melatih diri untuk mencapai tingkatan tertinggi dalam Islam, ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, yakinlah ia melihatmu. Puasa melatih diri untuk bersikap jujur pada diri sendiri. Hanya diri kita sendiri dan Allah saja yang tahu. Maka ibadah puasa seyogianya melatih diri untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap sendi kehidupan kita. Dengan kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi kita, maka tujuan akhir dari ibadah puasa yaitu ketakwaan akan tercapai. Oleh karena itu, puasa menjadi barometer dan garis demarkasi yang jelas antara yang mengaku dirinya muslim dan mukmin. Ia juga sebagai wadah penguji antara yang orisinal dan imitasi. Inilah pesan moral puasa. Kristalisasi ketakwaan seorang muslim adalah pada saat memasuki Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah gerbang menuju fitrah manusia sesungguhnya. Setelah melakukan pembersihan diri dari segala keburukan di bulan Ramadan, maka muncullah manusia-manusia paripurna yang telah menggapai kembali fitrahnya. Lantunan takbir, tahlil, tahmid di malam 1 Syawal telah mengikis segala ego kita. Begitu dilantunkan Allahu Akbar, rontoklah segala keangkuhan diri kita. Seketika ditegaskan la ilaha illallah, robohlah segala belenggu-belenggu selain Allah. Begitu dikumandangkan alhamdulillah, terketuklah jiwa ini akan segala nikmat darinya. Maka Idul Fitri adalah kembali pada kesucian. Ini berarti kembali, sementara fitri berasal dari kata kerja fatara yafturu yang berarti suci. Kesucian atau fitrah ini merupakan gabungan dari 3 unsur, yaitu benar, baik, dan indah. Hingga seorang yang beridul fitri ada dalam arti kembali ke kesuciannya akan selalu berbuat yang baik, benar, dan indah. Bahkan lewat kesucian jiwanya itu, ia akan memandang segalanya melalui kacamata positif. Ia akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan, dan keburukan orang lain. Kalaupun itu terlihat, ia selalu mencari sisi positifnya dalam sikap negatif tersebut. Dan kalaupun tidak diketemukannya, ia akan memberinya maaf, bahkan berbuat baik kepada yang melakukan kesalahan. Maka Idul Fitri bermakna kembali kepada kesucian atau fitrah. Fitrah itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fitrah asal atau fitrah primordial dan fitrah persamaan atau fitrah egalitarian. 1. Fitrah asal atau fitrah primordial. Fitrah ini berarti kesucian yang berasal di dalam diri kita sejak kita diciptakan saat awal mula kejadian manusia. Fitrah yang mengikat manusia dengan perjanjian asalnya dengan Allah, seperti yang terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Manusia akan tetap berada kepada kesuciannya itu selama tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Kesucian fitrah itu akan selalu mendorong manusia untuk berbuat baik dan benar. Pada saat Idul Fitri, fitrah kita lahir kembali setelah bergulat dengan hiruk pikuk kehidupan. 2. Fitrah persamaan, fitrah egalitarian. Fitrah ini berarti kembalinya manusia kepada fitrah persamaan. Pada hakikatnya manusia diciptakan sama antara satu dan yang lainnya, namun yang menjadi pembeda adalah kadar ketakwaannya. Fitrah ini mengandung nilai persamaan yang menegaskan ajaran menghormati sesama manusia dalam semangat persamaan egaliter, keadaan civility, dan keadilan justice. Faktor ini yang menjadi cikal bakal pembentukan masyarakat madani, civil society. Warisan masyarakat madani yang menghargai adalah nilai persamaan, egalitarianisme. Rasa persamaan itu dapat terhimpun kembali pada hari Idul Fitri. Berdasarkan pemaknaan, kembali kepada kesucian atau fitrah, ini perlu kita tegaskan kembali hakikat makna kebersamaan untuk mewujudkan cita-cita kebersamaan dan untuk menetapkan masa depan yang lebih cerah. Umumnya dalam rangka membangun bangsa, semoga dalam hari yang fitri kita semua benar-benar
manusia yang kembali kepada kesucian atau fitrah yang sesungguhnya. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aizin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita dan kamu semua dari golongan orang-orang yang kembali kepada fitrah dan memperoleh kemenangan berupa pengampunan dan ridho darinya serta meraih nikmat surga. Taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi washabihin ajmain. Apa kabar Ibu Bapak dan guru dan teman-teman semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah di penghujung bulan suci penuh makfirah ini. Ini bulan yang penuh dalam sukacita berpuasa sebagaimana Allah sebutkan melatih dan mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita pada akhirnya juga mengharapkan akan mencapai keadaan fitrah setelah berpuasa sebulan penuh. Kultum kali ini saya membawakan tema Ramadan mengantar manusia ke fitrahnya. Ramadan ini dapat kita rasakan sebagai latihan atau sebuah pendidikan kita harapkan mengisi bulan ini dengan penuh sukacita, bersemangat, memperbanyak amal soleh, salat, mengaji, bersedekah, dan sebagainya. Dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan perut yang lapar, kerongkongan yang haus, tapi kita tetap menjaga puasa kita walaupun sebetulnya kita bisa membatalkan puasa dan tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu makna pelatihan dan pendidikan dalam berpuasa. Pelatihan dan pendidikan di bulan ini bila kita jalankan dengan baik dan ikhlas, maka tentu akan mengantarkan kita kepada fitrahnya. Dengan berpuasa kita kembali menjadi manusia-manusia yang diampuni dosa-dosanya, sehingga diibaratkan seperti kertas yang kosong, suci, bersih, serta memiliki daya akan kekuatan untuk menerima agama Islam seutuhnya atau menerima tauhid. Setelah fitrah kembali, kita semua juga diharapkan untuk bisa mencari dan menerima kebenaran sesuai petunjuk Quran dan Sunnah serta menghindari kesalahan sepanjang hidupnya. Semoga dengan berpuasa ini kita dapat menjadi manusia dengan fitrahnya, manusia yang menerima tauhid, melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya serta menerima Islam seluruhnya sesuai Quran dan Sunnah. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahli Nadif Akmal dari kelas 6 Abu Ubaidillah bin Jarrah akan menyampaikan puasa mengembalikan fitrah ke manusia. Menurut pandangan Islam, setiap manusia yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, yakni asal kejadian yang suci dan murni. Fitrah menurut bahasa berarti penciptaan atau kejadian, sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan lahir. Fitrah ini terdapat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Pilihlah fitrah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.